Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom aja. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya akan membawakan tema pembahasan kita. Mungkin ada agak bertolak dengan beberapa orang di luar tentang apa yang akan saya bawakan, karena ini Ya sudah di luar kok. baik. Kita buka dalam bacaan kita pada pagi siang hari ini dalam Efesus 6 ayat 12. Yang membawa HP mungkin yang sudah dapat, kita baca secara bersama-sama, atau ada yang di depan di sini bisa dibacakan. Kita baca secara bersama-sama. Belum Efesus 6 ayat 12. Baik. 2, 3. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Baik. Kita akan belajar, kita akan mendalami tentang pemahaman kita di sebuah pembahasan atau di dalam dunia realitas. Kita ada pembahasan yang bikin kita tidak nyaman bagi beberapa orang, sebagian orang. Namun memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita. Dan topik yang akan saya bawakan ini berjudul konspirasi. Tentu kita tahu apa itu konspirasi. Di dalam KBBI, konspirasi ini diartikan sebagai komplotan atau persekongkolan, atau bisa dibilang berkonspirasi. Nah, konspirasi ini membuat kita berspekulasi, menimbulkan beberapa macam spekulasi. Orang-orang berpikir, oh ini benar, itu benar, oh enggak, ini benar, itu benar, ini salah, ini salah. Contoh, apa yang umumnya konspirasi yang ada di dunia sekarang ini? Yes, ya? Politik. Oke, kita bahas dulu tentang politik. Bisa juga, bisa masuk. Sama seperti kisah ini seorang jenderal yang dulunya bintang 3, yang dijanjikan akan diangkat bintang 4. Dengan segala perjuangannya dia menolong seseorang, tapi dikhianati. Nah, dia yang dikhianati dibilang dia yang berkhianat. Jadi sejak dahulu kala, ini masuk dalam sebuah sejarah. Itu kira-kira 25 tahun yang lalu, orang kenal dia Pak Prabowo. Ini bukan berarti kita bermaksud berpolitik ya. Ini kita bahas tentang konspirasi duniawi. Jadi beliau ini ada sejarahnya. Dia dulu di kasus dia, ini contoh. Ini contoh ya, tidak bermaksud ke arah politik, tidak. Ini konspirasi. Ya. Ini kita percaya sejarah bahwa Prabowo ini menculik inilah, melakukan pembunuhan lah, melakukan pelanggaran HAM lah. Nah, orang percaya dulu itu benar. Tapi setelah keluar dari cerita yang versi benar, bahwa dia dikambing hitamkan, banyak orang yang tidak menerima.
tidak menerima, belum percaya, sama saja. Intinya nggak kena di hati. Sama halnya dengan di Alkitab. Tuhan Yesus dijadikan salah satu dari Tuhan. Sekarang, kalau mau dibandingkan, Tuhan Yesus yang keberapa? Kalau dibilang ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh. Jadi siapa yang diutamakan? Ada bilang, oh ketiganya adalah satu. Kita kembali ke logis. Masuk nggak? 3 sama dengan 1. Ada kaitan di mana 3 sama dengan 1? Mungkin bisa dibilang matematika memang rasis. Ya betul, rasis. Kalau A ya A, 1 tambah 1 ya 2, nggak mungkin 1 tambah 1 5. Ini rasis. Tapi itulah konspirasi. Yang sebenarnya, yang kita yang belajar di sini ya, di lingkupan kafe, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi bagi beberapa orang yang di luar, mereka tidak bisa menerima. Mereka percaya bahwa Yesus adalah salah satu dari 3 Allah atau 3 Tuhan. Entahlah. Mungkin dalam perhitungan beda. Kalau pada zaman dulu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tahu zaman sekarang sama Esto. Jadi mungkin 1 tambah 1 sama dengan 3. Baik, saya akan membahas ini terbagi dalam 5 poin. Poin pertama yang akan saya bawakan yaitu perjuangan spiritual. Baik, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan konflik rohani, sebagaimana dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12. Kita tahu bahwa perjuangan kita bukanlah hanya melawan musuh duniawi, tetapi juga melawan kekuatan gelap yang berada di belakangnya. Nah, kita kembali ke ini tadi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan darah dan daging, jadi bukan sesama orang, tetapi melawan pemerintahan ya. Ini lain pun salah menerjemahkan ini. Ini sebenarnya di bahasa Inggris, bantu dibuka pastor bahasa Inggrisnya. Ini bukan pemerintah kantor camat, gubernur, bukan ini. Ini bisa dibilang pesuruh kan pemerintah. Ini. Efesus 6 ayat 12. Pemerintah. Kalau di Alkitab dalam versi apa pemerintah kita lupa. Itu dengan artian lain kerajaan. Fighting against force and otoritas ini otoritas, maksudnya kekuasaan. Jadi bukan kantor camat atau lawan Joko Widodo, bukan. Ini kita melawan sistemnya, kekaisaran, diktator. Ini lawan kita yang ada di dunia. Karena ya Tuhan tidak sejalan dengan sistem. Contoh pastor menyorakan kebenaran, tapi sistem di denominasi ini tidak setuju. Karena di belakangnya ya kita tahu, bukan berarti saya menyalahkan mereka, bukan, tapi karena sistemnya. Dan orang yang masuk ke dalam sistem ini sudah tidak bisa keluar, bukan karena nyaman, merasa nyaman. Keluar dari zona nyaman itu ya bunuh diri bagi mereka. Jadi yang kita lawan bukanlah darah dan daging, tapi sistem atau kekuasaan itu sendiri. Lanjut, poin kedua, konspirasi manusia. Tidak hanya ada perjuangan rohani, tetapi juga konspirasi manusia yang bertujuan untuk menciptakan tatanan dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Kita buka di kitab Mazmur 2 ayat 1-3.
Kita baca sama-sama. Coba kita langsung bersono. 2, 3. Mengapa suku bangsa-bangsa? Mengapa suku bangsa mereka yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan bangsa bersama melawan Tuhan dan Yang berkahnya. Maka kita memusnahkan penduduk mereka dan membuang tali mereka dari hari kita. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan apa itu? Theos. Betul ya, Pak? Theos. Kirios. Kirios. Ya. Baik, sambil kita belajar memperbiasakan hal yang benar. Ya, Theos yang Allah besar semua kan. Deterjen lama. Siap. Awet pakai Theos. Ya, ini so. Kirios. Kirios. Alay ya kalian. Yahweh, Kirios, perjanjian lama, perjanjian baru, Theos. Ya. Karena dia bolos. Jadi bukan dia bolos. Ya, dia ada bolos. Raja-raja dunia ini para elit, jadi para petinggi-petinggi dunia yang kalau di Alkitab bahasanya mereka yang duniawi yang sudah menyatu dengan dunia. Mereka bersama-sama menyatukan kekuatan untuk melawan Tuhan. Bagi kita yang orang pilihan, yang merasa orang pilihan tuh semua ini. Jadi musuh kita satu tadi apa? Kekuasaan atau sistem pemerintahan. Bukan pemerintahannya. Nah, kedua ini raja-raja duniawi, raja-raja dunia atau para pembesar, elit, bahasa lainnya elit. Betul, mengerti itu elit? Pembesar ada satu ini. Oh, iya, betul. Ada Pembesar. Pastor Indra. pembesar. Besar. Elit. Jadi para elit ini membuat konspirasi dan apa? Dari zaman orang sekolah yang orang kenal itu globe. Tahu tuh globe? Kayaknya tahu globe. Masih ada di zaman sekarang. Elsa? Globe tak? Oh, Apa ya? peta dunia. Peta dunia. Bola dunia. Oh, bola ada iya. Oke. Nah, para elit ini menciptakan fiksi-fiksi yang dan disebarkan ke seluruh dunia untuk disuntik kepada orang-orang yang bersekolah bahwa ini betul. Jadi globe itu posisinya miring sedikit. Berapa derajat kalau masih ingat? Nah itu siapa yang ukur? Bintang utara. Siapa yang ukur? Jadi berputar pada porosnya. Yang mana poros? Yang ukur siapa? Di meternya yang mana? Siapa yang bisa ukur? Di luar angkasa mana di dasar? Mana bawah mana atas? Ini ruang hampa, kosong. Coba orang bayangkan kekosongan. Kosong ini kok di bawah yang mana? Nah ini diciptakan oleh para elit untuk membelokkan kebenaran. Jelas-jelas kebenaran tertulis bahwa bumi itu digantung, Tuhan membentangkan langit. Coba, tolong bentangkan. Bulan. Tidak bulan, kota. Tidak bantal ini maksud. Jadi para elit menciptakan segala sesuatu segala upaya untuk membelokkan kebenaran firman Tuhan. Yang pada zaman sekarang mungkin NASA atau stasiun Antartika, stasiun luar angkasa, drone streaming, Antariksa. Oke, drone streaming, ada gravitasi, segala macam. Sekarang orang di stasiun luar angkasa, drone streaming, pernah saya lihat ya? Betul. Tolong mau tahan makan dari tahu di tanpa yang ada buah-buahan pun cuma makan makanan kari.
Berapa jarak dari bumi ke bulan? 1000 tahun cahaya. Siapa yang boleh bercahaya? Alat jenis apa itu? Ada nggak di sumber? Kalau bulan nggak jauh. Nggak, bulan nggak jauh. Iya. Nah, kasih dalaman. Apalagi saudara yang Rhodes itu. Matahari selalu. Kalau matahari sudah dekat, bulan masih belum ada, masih dalam masa penelitian. Tapi inilah ulah-ulah para elit. Mereka menciptakan segala upaya supaya kebenaran firman Tuhan itu dibelokkan. Kalau para ini mungkin sudah ada dari zaman dulu ya, membelokkan sejarah. Jadi hanya dengan sedikit saja kesalahpahaman atau misalnya orang baking itu, sehingga keluarlah opini-opini orang atau berkonspirasi. Jadinya tidak karuan yang mana betul, yang mana yang salah, semuanya begitu. Kita buka di Markus 13 ayat 5 sampai 6. Markus 13 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama Markus 13 ayat 5 dan 6. 2, 3. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Aku datang menghadapi orang dengan memakai namaku dan berkata, inilah dia. Penting bagi kita untuk mengenal tanda-tanda konspirasi dalam tatanan dunia ini. Yesus sudah memperingatkan kita di ayat tadi Markus 13 ayat 5 dan 6. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang yang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Contoh, ada yang mengaku kita nabi, kita utusan dari ini, nggak pilih ini masuk neraka, orang neraka dipenuhi dia, betul nggak? Oke, itu di server lain ya. Kalau orang di server akan ada datang kita tuju selamat. Karena inilah konspirasi ini. Dengan keluarnya konspirasi, orang-orang bingung yang mana itu betul, yang mana itu salah. Akan pengertiannya akan ngambang. Jadi orang pikir, oh yang ini benar, oh yang ini benar, enggak ini salah, tidak itu salah, ini yang benar. Dan datanglah pemeran utama, main karakter. Oh, I am the Lord, believe me, I am the Savior. Menghadapi konspirasi, semua orang tentu karena zaman sekarang dengan adanya internet, seharusnya mudah bagi kita untuk menelusuri sumber dari segala konspirasi yang ada. Bagaimana cara kita menghadapi konspirasi ini? Dalam menghadapi konspirasi, kita dituntut untuk tetap teguh pada kebenaran firman Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam Yohanes 8 ayat 13. Dibantu buka Pastor. Yohanes 8 ayat 13. Ada yang ingat ayat itu? Aletheia. Sorry, ayat 8 ayat 32. Yohanes 8
sampai ayat 32. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kita mengetahui kebenaran? Di atas itu ayat sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara mengetahui kebenaran? Baca ayat Baca ayat 31. Tetap di dalam firman-Nya. Betul tak? Kebenaran. Jika kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Murid-Ku. Ya. Amin. Sekarang, bagaimana tetap dalam firman ini? Jangan cuma di ayatnya. Bagaimana? Apa yang Tuhan lakukan supaya orang tidak menyeleweng dari Belajarlah firman kebenaran. Tuhan? Karena konspirasi ini sering Baca kitab menyesatkan. suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau Tubuh. Kurang kalau kan? mau benar Baca. Supaya kita kasihan. belajar. So itu tiap minggu jangan jaga bolos ya. Yang mau bawa bolos di sini sama. Angkat tangan. Baik. Supaya orang tetap dimerdekakan oleh kebenaran dan kebenaran itu tetap ada dengan orang. Tetaplah bersama-sama dengan Yesus. Orang berkumpul, belajar. Karena bahkan konspirasi ada di dalam gereja yang akan naik panggung, akan membahas tentang dongeng. Kita waktu di sini begini, kita di sana begini, kita bersyukur Tuhan banyak begini-begini. Oke, ada benarnya. Tapi mereka melupakan ajaran. Jemaat datang, cuma dengar tentang DP kisah. Lalu Yesus berkisah, bagaimana? Jangankan Yesus main karakter, apakah kabar Yudas? Dari zaman dulu, dari sekolah minggu sudah dibilang, siapa yang suka jadi Yudas? Mau masuk neraka. Boleh tanya ke ibu mau pisau kan? Yuk pisau kan? Semua pisau. Jadi teori konspirasi ini memang kecil, tapi lebih dampak bagi kehidupan rohani ini sangat besar. Bisa menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Kalau cuma sekedar baca ya lewat. Kita dalami, kita pelajari, kita gali firman-firman yang sudah ditulis ini ada berbagai arti. Kita cari yang kebenarannya. Karena lain pun ada beberapa ayat yang salah diartikan, salah menerjemah. Jadi ya kita sendiri cuma dari server suka bilang monitor kita sudah asli. Jadi dalam menghadapi konspirasi ini kita dituntut untuk tetap teguh berpegang dalam ajaran Tuhan. Yesus Kristus. Ya, benar. Dalam ajaran Yesus Kristus. Terlepas dari semua konspirasi yang terjadi di dunia ini, kita terpanggil untuk berdoa dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 14. Dibantu Pastor. Karena melawan konspirasi ini tidak cuma sekedar berdoa, tidak ada tindakan. Ataupun kita sudah berdoa, sudah bertindak, tapi tidak prepare. Di Efesus 6 ayat 18. Iya, 18. Itu konspirasi berarti, makanya salah. Boleh
Boleh baca yang di belakang? Boleh. Yang pas suara boleh baca. 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Doa adalah Nafas itu. ada yang bilang nafas orang percaya, ada yang bilang apa tadi? Sembahyang. Sembahyang, Jembatan. jembatan. Doa adalah interaksi kita dengan Itu dia. Mantap. Yesus Kristus. Ya. Dengan tiada putus-putusnya. Jadi kalau ada yang salah, kita mengaku, ada yang minta tolong, orang minta tolong. Ingat ya, Mohon. doa bukan berarti misalnya, oh Tuhan, Yesus kita minta supaya kita selalu diberi kekuatan. Apa yang Yesus kasih? Kekuatan? Bukan. Coba. Supaya apa? Supaya orang kuat. Anak yang kukasih akanku tegur dan kuhajar. Jadi bukan berarti orang doa, Yesus kita minta kekuatan atau kita minta kelemahan kita. Karena kalau anak Tuhan yang lembek, ya mau dari barisan paling mungkin cuma merubur orang. Karena pas orang ini, kok mau pilih anak manja berarti selesai cerita. Dalam segala doa permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Setiap waktu di dalam roh, alam roh. Ada yang tahu apa kan? Kalian tahu? Kalian tahu? Apa tahu? Tahu. Oh tahu. Tahu alam roh. Tahu sekali. Di mana? Gimana? Jadi berdoa ini Kanoha. tidak harus tutup mata, tidak harus bersujud. Di alam roh ini, di tempat alam bawah sadar, artinya dalam bahasa yang mudah dicermati, di dalam hati. Bukan alam bawah sadar itu mimpi. Oke, ini maksudnya orang berdoa di dalam orang hati, di dalam segala orang beraktivitas, dalam semua yang orang lakukan. Sesusah apa sih dalam hati? Yesus sertai, Yesus tuntuni. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia yang penuh dengan konspirasi dan tipu daya. Namun dengan iman dan ketekunan dalam firman Tuhan, kita tetap dapat menghadapinya dengan penuh keyakinan. Mari kita tetap berpegang teguh pada kebenarannya dan berdoa agar Tuhan memberikan kita kebijaksanaan dalam menghadapi segala tantangan yang akan kita hadapi. Amin. Nanti lanjut di part 2 karena konspirasi ini ada begitu banyak dan kita suka kupas lebih dalam. Itu saja saya kembalikan kepada MC. Kalau ada pertanyaan atau ada koreksi dipersilakan karena ini juga saya belajar. Mungkin ada tambahan dari Mas Nur, dipersilakan. Pasti ya. Tolong kupas. Jangan tuntas, maka sudah ada pertanyaan. Atau pastor yang pertama, pastor jadi persilakan kalau ada tambahan. Ada yang bertanya? Ada bertanya? Bertanya? Pastor dari
Haleluya, puji Tuhan. Jadi ada sequelnya. Ya, bagus. Kalau event yang 1 tahun muncul 1 kali, itu bagus berseri. Ya, berseri yang barang 1 bulan 4 kali series. Soalnya dia kan mujizat baru dia muncul. Karena anakku tegur dan ku ajar. Banyak PR Pak Indra. Kok Indra lain? Itu Indra kurang mau tunggu sedikit ya. Semua pilih dia pastor. Itu membenturkan dia. Ini ada yang perlu kita koreksi ya. Jauh. Ini dia. Usah saya mudah penjelasan. Dalam segala hal dan permohonan, kemudian apa? Berdoalah setiap waktu dalam roh. Ini roh huruf besar awalnya. Jadi berarti Yesus. ini tuh yang nggak connect dengan teksnya. Jadi ini bukan Roh Kudus, rohnya kita. Ini deh teksnya. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang Putus-putus. ya. Ini kan ada kaitan kan, berjaga-jagalah dalam doamu. Kamu tahu yang berdoa. Kantoran bagian dari komunitas. Tolong berdoa dalam hati. Bukan orang yang Jadi begini. Oke, daripada itu. Berarti. Logikanya begini, logikanya. Rohnya kita selalu siap untuk connect dengan rohnya Yesus. Rohnya Yesus. Ya. Nah, ini dia bilang apa? Berdoa setiap waktu di dalam roh. Jadi kita mesti berdoa tingkatnya roh, bukan tingkatnya jiwa. Bisa tangkap ya? Bisa. Iya. Kalau jiwa, ini orang pedaging bergerak. Ya. Coba perhatikan waktu Yesus ajak murid-murid berdoa ketika apa? Tidur. Karena dorang punya daging seret tu jiwa mengantuk. Itu kita kalau berdoa itu setiap waktu lagi. Nanti kalau apalagi indra yang kecil-kecil begini, begitu masuk berdoa, moga-moga karena dia punya semangat jihad dari berdoanya, ya makanya Yesus bilang berdoa saya 1 jam nggak mampu orang, karena orang punya daging lebih kuat, yang tarik itu jiwa. Nah makanya ini ajakan ini berdoalah di dalam roh, naik orang punya roh yang berdoa. Ya. Jadi memang orang ini seringkali terseret dengan teori konspirasi. Nanti Ivan akan jelaskan sampai tuntas. Minggu depan dia akan pimpin diskusi. Jangan lempar-lempar handuk. Oke, kita akan coba sedikit berpindah ya. Ada yang kita perlu koreksi atau kritik teks. Ini menarik karena kemarin beberapa hari yang lalu minggu berjalan ini ada membahas tentang Tuhan Allah huruf besar semua. Terus ada Ungke masih muda memang dan cerdas ya. Ibrani Yunani yang kita sering bilang Aramaia baca memang jago. Ya. Terus dia bilang coba lihat ini.
Jadi akhirnya kita support dia untuk tetap ada di barisan depan. Ya, ada beberapa orang Manado yang cerdas-cerdas, dan yang cerdas ini sudah keluar dari mainstream. Ya, ada satu masih tetap di Advent. Ya, dan dia jadi duri besar di dalam daging. Karena dia satu semua, dia tidak pusing. Begitu pertahankan tuh Allah Trinitas, dia langsung bilang iblisnya tangkis. Oke, kita akan lihat ada ayat yang ini menarik sekali karena ini kasuistis. Hanya ada 2 ayat. Yesaya 12 ayat 2, tolong Pak Erik. Ya biar di sini. Ya oke. Yesaya 12 ayat 2. Kemarin Pastor Iro cukup lama bicara dengan saya dan bicara tentang term Allah. Ya. Dan saya bilang, bro, berhenti pakai kata Allah. Sedangkan kemarin kalau kita ada ingat Indra Benama, Indra kan kita anak yang terhilang, jadi kita minta mau ingat bagaimana. Kita mau bilang sedang Indra sebenarnya pakai itu Allah. Kayak Pastor Kiro masih dia pakai itu Allah. Kasih kembali daripada orang punya. Jangan kok orang pinjam ada bayar bunga lagi. Kau mempertahankan ngaku-ngaku. Oke, mari kita lihat. Di mana? Oke, di sini. Yesaya 12 ayat 2, mari kita baca 2, 3. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Mari yang cerdas mikir, yang cerdas saja. Ini Tuhan Allah huruf besar semua. Tuhan huruf besar, Allah huruf besar semua. Kira-kira orang berkontrak taruh di mana? Apa itu? Ya. Ini kira-kira. Kira-kira ini Tuhan dan Allah ini apa ya? Ramai. Allah yang mana? Di sini ada Allah kecil. Ya, ayat besar awal. Ya. Ini Allah yang mana? Nah, makanya itu RAI sangat membingungkan. Ya, kalau tambah dia punya televisi dan menyesatkan. Lihat bahasa aslinya. Silakan Pak. Di sini. Oke, itu dulu. Ya, oke. Ya, masuk. Oke. Nah, itu dia pakai apa? R ya. Kita nggak dapat baca. Sungguh Allah itu, bacanya dari kanan ke kiri. God. R dia pakai. Apa? Ya, ini bentuknya singular. Coba lihat di tesis. Di bawah. Ya. Singular. Absolut. Singular, absolut. Maskulin. Allah L, bentuknya tunggal. Sungguh Allah itu, L itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah huruf besar semua. Kita periksa. Tetap berlaku dari kanan ke kiri. Tuhan, Lord. Ini dia pakai ya.
orangnya. Kalau parkir bapak dia jalan-jalan. Ya. Ini yakin. Kemudian dia berikutnya adalah Jehovah. Jehovah. Jehovah ini harusnya Tuhan, tapi dia pakai Allah. Ini kan kehilangan akal ini. Ini kan tulisnya Jehovah. Ini Lord. Ini Jehovah. Jadi kalau orang bersandar pada terjemahan RAI, nah ini susah sudah. Karena itu orang tukang mesin. Susah sudah. Ya. Ini bentuknya kalau periksa morfologis paksinya ini nominatif dua-dua ini. Coba perhatikan singular. Ya, di bawah. Yehova singular. Proper noun. Proper noun itu kata benda yang proper, yang utama. Coba dia. Pindah dia. Ini tadi apa? Oh sama, ya, sama persis. Lain sudah dikoreksi, tetapi memang keras kepala. Ya. Bulan Oktober tahun lalu, saya ikut diundang rapat di Zoom dengan penerjemah senior RAI. Ya. Sudah diberondong dengan protes, tetapi RAI tetap ngotot. Ya. Pakai saja Allah. Ini yang repot. Ya. Ada satu ayat lagi. Kita lihat di dalam Yesaya 26 ayat 4. Yesaya 26 ayat 4. Ya, oke. Kasih turun dulu ini Pak, baru naik turun supaya. Nah ini di mati. Oke. Ya, klik. Oke. Nah, ini dia pakai sebab Tuhan Allah. Ya, ini kepada Tuhan. Ya. Oke, mari kita bacalah 2, 3. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, coba mari orang mulai share kepada Tuhan berlaku dari kanan ke kiri. Ya, Lord Jehovah. Ya. Ini proper apa tadi? Proper noun, saja. Ini proper noun, absolute. Jangan diganti-ganti, absolute. Oke, ini singular, ini maskulin. Oke, ini ke kirinya dia ketemu Lord, huruf besar semua. Ini kan kembali Yah. Yehovah lagi, Yahweh. Jadi ini Tuhan Allah yang besar semua. Ya. Nah, saya sarankan kepada LAI untuk gunakanlah transliterasi. Bisa ikuti transliterasi apa? Bahasa gampangnya alif eja. Alif eja. Orang Yahudi ini kalau lihat ini tulisan cacing ini dia. Kira-kira bisa baca nggak ini yang begini? Ini kira-kira apa? Nah, jadi ini karena kita nggak tahu
bahasa Ibrani, gambar, ya, istilahnya piktograf, ya, piktograf. Ya. Ini bacanya, ini yang disebut transliterasi. Sudah bisa tangkap? Transliterasi. Jadi gunakan saja transliterasi alif eja supaya ini jelas. Kalau Allah itu kan sebutan umum, common noun. Ini adalah proper noun. Common noun sama proper noun itu beda. Berbeza. Jadi saya coba diskusikan dengan teman-teman yang sudah tolak Trinitas. Mereka yang jago-jago, mereka bilang bahwa di dalam LAI para penerjemah hebat-hebat itu banyak. Ya, Anwar Cep sebagai senior penerjemah itu kuasai Aramaik, Ibrani, Yunani. Jago memang. Jadi tidak mungkin dia tidak mengerti gramatika. Tidak mungkin ya. Jadi orang berpikir yang benar. Nah, kenapa begini? Karena ditekan, mengalami tekanan psikis ya, dari denom-denom besar. Jadi akhirnya mereka ikut arus. Apa berdua? Itu yang tadi evangelis Ansing saja. Ivan Ansing. Nah ini tadi kan ada bentuk Allah yang simulator yang tadi itu kecil. Di mana tadi? Yang di ya, itu kan Allah yang kecil. Nah coba turun ke Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Ini yang jadi perdebatan sengit. Ya. Nah, pada mulanya Allah itu, coba lihat, Elohim. Elohim itu bentuknya jamak, plural. Silakan. Ya, moga-moga para mahasiswa yang ada sekarang ini bisa nanggap ya kan. Oke. Ya, itu bentuknya plural, absolut. Plural. Ini noun. Ya. Di sini common noun. Kata benda umum. Ya. Tadi proper noun. Ini common noun. Oke. Nah, tadi pagi masih orang pagi-pagi sudah tengkar. Di TikTok biasa. Jadi kita buka mic, kita cuma tertawa. Kalau bilang pastor jangan tertawa begitu Pak. Orang suka tertawa lah. Nah, jadi orang bilang begini, kan Allah menciptakan. Ini berarti jamak ini ada 3. Nah, orang lihat hukumnya ya. Moga-moga orang bisa naik tingkat. Ini kata bara pada mulanya ya. Tuhan menciptakan. Ya, kan dibacanya dari apa nih? Bereshit bara Elohim. Bara ini bentuknya kata singular, ya, gitu ya. Ini kau perfect third masculine singular. Jadi ini bentuk orang ketiga. Makanya orang Yahudi tahu dia menciptakan.
bukan mereka menciptakan. Ini tensisnya. Third, maskulin. Ya. Singular. Nah, rumus di dalam gramatikal Ibrani, kalau ya, dengar Bapak Ibu, kalau kata kerja tunggal singular mengikuti kata benda jamak, khususnya Elohim, maka Elohim itu berubah jadi singular, dipengaruhi oleh kata kerja. Moga-moga lebih bingung. Nah, sekarang perhatikan. Ini kita lihat sini di bawah. Ayat 2, ya, di berikut, ya. Ini roh apa? Theos. Bukan. Ini ada di PL, ada di Ibrani. Ya. Roh Elohim. Ya. Roh Elohim. Kira ini Ivan dulu benar, tadi bagi salah. Ini pakai Indonesia literal. Oh. Bisa pakai living language mah. Ini. Ini jadi ruah Elohim. Nah, ruah Elohim di belakang sini. Coba lihat. Coba lihat nggak ruah Elohim kita nggak boleh. Ini enggak, ini Elohim. Ya. Nah, ruah Elohim. Nah, perhatikan ini. Ya, pakai klik. Ini apa sih? Singular. Now singular. Now singular. Ini konstan. Ya. Nah, karena bentuknya singular yang mengikuti Elohim jamak, ya, diapit lagi dengan melayang-layang. Coba melayang-layang. Melayang-layang apa? Enggak, Elohim spirit melayang-layang. Face. Apa tuh melayang-layang? Move gimana tuh? Ya, coba. Raha. Coba klik. Ya ini. Singular. Singular. Nah, ini kata kerja. Ya. Dari dasar PL. Pil, ya, ini akar katanya. Pil, ya, partisipan feminin singular. Melayang-layang, des tidak bisa diartikan mereka melayang-layang. Bisa tangkap? Ini tangkap atau? Jadi melayang-layang itu kata kerja singular, sehingga tidak boleh dikatakan sebagai dia mereka melayang-layang, tetapi dia melayang-layang. Ini bentuknya singular. Ya. Roh Allah, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Kalau mau lihat ini roh Allah, bahasa Inggrisnya baik, ini menarik ini. The Spirit of God. Perhatikan. Ini, ya, ya. The Spirit of God. Roh dari Allah. Karena memang diterjemahkan menjadi Allah. God. Roh dari. Jadi tidak ada tiga pribadi di sini. Jangan rangkul. Ya, the Spirit of God. Nah, sekarang kita lihat dalam teologi biblikal
ada yang disebut scripturam interpretatum. Ya. Alkitab menafsir Alkitab atau Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, kalau saudara perhatikan, jangan baca koran ya, lupa baca koran loh, nanti kacau ya. So itu penyesatan ini sangat halus ya, sebab iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Kalau perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai habis seluruhnya, itu Allah semua, Allah Elohim, Elohim, Elohim. Sampai di ayat akhir, mari kita lihat bawah. Sampai ayat 20 berapa? 20. Turun aja. Sampai ini berapa? Nah, ini pindah sini. Ya, turun aja. Sampai di ayat. Sampai di bawah, di bawah. Ya, 31. Maka Allah. Nah, coba lihat naik ke atas. Pindah saja ke 31. Oke, tarik. Ini Elohim. Oke ya. Elohim ya. Nah, tetap Elohim. Allah. Jawab. Masuk ke pasal 2, pindah ke pasal 2. Ini yang saya maksudkan. Scripturam interpretator. Jangan menafsir di luar apa yang tertulis. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jangan bikin pandai kok. Ayat 4 ada Yahweh. Ya, demikianlah diselesaikannya dan seterusnya. Ini masih Allah. Nah, coba perhatikan. Klik dulu supaya bisa lihat. Betul nggak? Oke. Masih tetap Elohim ya. Ya, Elohim. Nah, lalu Allah. Ya, ini masih juga tetap Elohim. Nah, ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Ini ketahuan yang cipta itu Yahweh. Nah, coba cari di apa namanya, di Android. Aku sendiri, siapakah yang menemani aku? Nah, tolong cari itu di Yesaya banyak. Yesaya 44 atau 4 kalau nggak salah. Cari Yesaya 44 atau 4. Betul nggak? Apa yang dimaksud? Inilah yang mengamusmu dan membentukmu sebagai dari kalimat berfirman. Akulah yang menjadikan segala sesuatu yang membentangkan langit. Aku sendiri yang menghamparkan bumi. Siapakah bersama dengan Coba kasih muncul dulu supaya Yesaya berapa itu? Moga-moga kasih sadar keluar dari 44 ada 4. Yesaya 44 ada 4. Ya, siang dulu. Oke, tolong baca rame-rame. Ini blog saja. Ya, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan. Baca semua. Penerusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ada Anak dan Roh Kudus. Katanya. Ya? Katanya. Iya, katanya. tapi tidak dengan nyata. Ini kok bisa sendiri? Tambah-tambah. Terus siapakah yang menemani aku? Nggak ada. Nah, sekarang gunakan penalarannya. Wahyu dengan baik-baik. Wahyu 4
4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Sorry. Oke, mari perhatikan. Bisa baca ini? Bisa. Ya, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Des, ini kalau bahasa Yunani apa? Tuhan dan Theos. Tuhan dan Theos, Kyrios dan Theos. Kyrios dan Theos. Kyrios, Kai, Theos. Ini ditujukan kepada? Ini ditujukan kepada Yesus. Yesus. Yesus Kristus. Yesus. Amin. Waktu Thomas lihat, setelah dia cucukkan ke jari di tanda di dalam tangan yang berlubang, kan dia bilang, Engkaulah Tuhanku dan Allah. ya Theos. Kyrios dan Theos. Dan inilah, nah sekarang Yohanes pasal 1 ayat 3. Ada 2 pencipta sekarang. Ada 2. Karena begini, menurut penjelasan Deo Haru, penjelasan yang tidak masuk akal, logikal, bahwa Bapa itu Yahweh merancang, Anak melaksanakan penciptaan, lalu Roh Kudus ke mandor, pengawas lapangan. Pengawas. Rame ini, rame. Ya, mari kita lihat. Ini ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi yang dimaksud ini Dia ini siapa? Yesus Ya Kristus. Yesus. Ada pencipta. Ya, begitulah. Kemudian yang parahnya di sini, tolong tolong malah ya, pakai baik-baik itu pikiran Kristus. Kalau periksa bahasa Yunani, yang pada mulanya adalah firman. Ini keliru sekali. Bukan pada mulanya adalah firman. Ya. Firman ada Dari pada mulanya atau dari mulanya. Ada, ini bentuknya coba lihat. Ini ada. NRK and hologos. NRK ini pada mulanya menurut Yunani yang ini. Tetapi ini N1, ini adalah kata kerja. N. Nah, coba perhatikan ini. Ini coba perhatikan. Ini bentuknya N. Ya, perhatikan. Klik. Ya, perhatikan di sini. Verb. Kata kerja. Imperfect. Ya, kata kerja yang tidak selesai. Ya, indikatif, third, singular. Jadi firman ada dari mulanya. Firman itu bukan pribadi, tetapi perkataan. Narasi yang dibangun oleh Tuntung, Tritunggal maksudnya, itu pribadi. Nah, ada dari mana? Gramatika tak pernah sebut pribadi kok, personal. Firman tidak punya KTP. Itu kan perkataan. Cuma karena letaknya di depan dijadikan subjek, itu dipakai ho. Definite artikel itu menurut gramatikal Yunani. Ho itu
the word. Nah, ini perhatikan, ini firman itu adalah Allah. Ini kacau ini. Ya. Firman adalah Allah. Ini mereka pakai bentuknya kopula. Ini adalah, itu dalam tensinya kopula. Kopula itu. Kalau bahasa Irian kopula, Pak. Begitu ya. Ya. Tapi dalam tesisnya itu kopula. Kopula itu adalah pemberian definisi. Adalah yaitu. Ya. Ini. Padahal tidak ada ini. Ya. Firman itu adalah Allah. Ya. Ini bersama-sama dengan Allah. Ini firman tidak bersama-sama dengan Allah. Indra bersama-sama dengan Mesias. Berarti ada dua, kan? Bro? Berani dapat bilang satu, habisnya. Kan bersama-sama. Jadi tidak ada ini bersama-sama. Ini proston theon, pros itu toward, menunjuk. Firman perkataan itu menunjuk kepada theos. Perkataan indra yang indra ucapkan menunjuk kepada sang indra yang berkata-kata. Jangan hanya lebih kok. Jadi penegasan di bawah ini firman itulah Allah. Atau kalau dalam tesis Yunaninya, coba the word apa? Right. And kai theos and holos. Kai theos dan theos adalah firman. Kalau tanya matematika sederhana, sebenarnya tanya Pastor Manses, sampai Ibu Rohani Cika juga bisa jelaskan. Kan persamaan, sederhana sekali. Sistem persamaan bukan tanpa saya tahu. Ini kan sebenarnya sistem persamaan, karena penegasannya dia mulai dengan pada mulanya ada firman. Ya. Kemudian dia terakhir ditegaskan dan theos itulah ya apa firman. Ayat 2 yang tidak pernah diurai, ayat 2 autos, ayat 2 Pak. Susah deh. Turun aja. Ayat 2. Nah ini pakai autos. Ya, autos. Autos itu bukan dia, bukan ia pada mulanya. Ini kan membangun narasi ia kata orang ketiga tunggal. Bisa tangkap? Bisa. Ya, terus semakin bingung semakin bagus. Jadi ia ini bukan orang ketiga, jadi mereka membangun konstruksi dari asumsi. Iya. Nah, coba kita ketik sini. Ya. Ini demonstratif pronoun. Ini bukan kata ganti orang, tetapi kata ganti tunjuk. Ya, mesti panggil Pak itu Pak dosen ya, sini supaya orang bisa. Ini bukan kata ganti orang, ya. Ini demonstratif. Ya, Pak Eri kalau kira-kira bisa diterjemahkan seperti apa? Ya, demonstratif pronoun. Ya. Ini kata tunjuk. Yang ditunjuk yang mana? Cara tunjuk yang mana? Auto. Ini auto. Ya, autos. Ya. Itu ditunjuk yang mana?
yang firman itu, yang hologos itu kata tunjuk dia, itu ya. Tapi orang pakai ini, ia pada mulanya bersama. Ini bukan pada mulanya, ia pada mulanya menunjuk. Perhatikan baik-baik, ya semakin bingung semakin bagus. Ya. Ia bersama-sama, ini sama ini firman itu bersama-sama. Kata yang dipakai pros, to menunjuk. Ini kan memberi kesan firman itu bersama-sama dengan theos, berarti kan ada dua, no? Itu cara membangun konsep berpikir yang asumtif. Ini menyesatkan. Ivan bersama-sama dengan Jerry. Berarti ada dua kan? Ya. Itu anak SD saja bisa tahu. Mudah. Nah, ini cara membangun narasi yang asumtif, konstruksi paradigma yang asumtif. Padahal ini katanya sama persis. Ya. Coba perhatikan di bawah nih. Ya, ini pada mulanya bersama-sama, dia pakai pros. Ya, pros ya ini kayak seperti ini. Ini pros. Proston teon. Pros. Sama, persis sama. Kalau logika dalam bahasanya, ayat 2 menjelaskan atau mengklarifikasi ayat pertama. Itu yang disebut scriptura interpretator. Pasti ada keterkaitan. Di dalam dia ada hidup. Di dalam dia yang mana ini? Di dalam, hati-hati, di dalam dia yang mana ya? Coba hidup di dalam dia. 4. Di dalam dia ada zoe. Di dalam dia ada zoe, ya, life, ya. Di dalam dia yang mana ya? Dia yang theos. Jangan terjebak lagi ya. Firman itu, theos itu adalah firman. Nah, jadi theos, siapa theos itu? Itu Yesus. Boleh enggak? Dia mengatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah hodos, dan zoe, dan aletheia. Akulah jalan dan kebenaran. Hodos itu jalan, ya. Dan kebenaran, aletheia. Ya. Hidup itu zoe. Di dalam Yesus ada zoe. Jadi nanti Yesus datang, baru Yesus jelaskan, aku tuh hidup itu. Itu yang dimaksudkan tuh Yohanes ada bilang. Karena Yohanes yang pertama membuka jalan bagi perayaan Yesus Kristus. Yohanes yang tahu sekali.